Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 4001. Ketika Stella mendengar ini, dia tidak bisa menahan tawa bodoh. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa cara Charlie menghasilkan uang tidak akan terhentikan. Treadmill sederhana, bahkan merek papan atasannya beberapa ribu dolar, yang tertinggi hanya 10,000 dolar. Tapi Charlie hanya menyediakan beberapa hari untuk digunakan, akan dikenakan biaya hampir 100,000 dolar. Benar-benar bisa dikatakan mahal dari langit. Ini adalah rumah jagal Shangri-La standar untuk orang kaya, dan ada begitu banyak nama berbeda yang tidak dapat Anda bayangkan. Stella dengan cepat berbicara dengan menghibur. Kakek uang ini sebenarnya bukan apa-apa, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Ya? Douglas berkata dengan kesal, saya juga memahami kebenaran bahwa jika Anda datang, Anda akan aman. Tapi saya hanya tidak berharap mereka menjadi begitu tak berdasar. Itu benar-benar agak subversif. Setelah mengatakan itu, Douglas bertanya, Stella, berdasarkan pengalaman saya yang sebenarnya di sini. Saya merasa bahwa bos di balik layar itu berpikiran uang. Pengusaha pengkhianat yang berorientasi pada keuntungan, tidak ada ampun ketika terlibat dalam serangan manusiawi dengan orang-orang seperti itu. Stella berpikir sejenak dan berkata, kakek, menurut pengamatanku, Master Wei di belakang layar ini tidak terlihat seperti orang yang berorientasi pada keuntungan. Kalau tidak mungkin menyembunyikan identitasnya. Saya kira dia hanya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menjatuhkan orang-orang kaya ini. Dia berkata, kamu juga mengatakan bahwa kakek Lai pernah mendapat pil peremajaan darinya karena kebetulan. Dan dia tidak pernah meminta kepada kakek Lai sepeser pun, sesuai dengan tren saat ini. Harga pil peremajaan di pelelangan pasti melebihi 10 miliar dolar. Dan seseorang yang bisa memberikan 10 miliar dolar dengan santai. Bagaimana terlihat seperti orang yang berorientasi pada keuntungan. Kemudian, Stella melanjutkan, dia sekarang berusaha mendapatkan uang darimu, paling banyak adalah satu orang 10 juta yuan naik turun. 200 orang menghitung hanya 2 miliar yuan, diubah menjadi lebih dari 300 juta dolar. Bahkan nilai sebenarnya dari pil peremajaan kurang dari 1/30. Jadi saya kira dia sengaja berusaha mempersulit Anda, untuk membunuh prestise Anda. Douglas ragu-ragu dan berkata dengan persetujuan. Analisismu juga masuk akal. Lagi pula, pil peremajaan bernilai banyak uang. Jangan lihat aku telah menerima banyak bantuan dari kakek mulai, bahkan jika itu aku. Saya tidak akan bersedia memberikan sesuatu yang bernilai 10 miliar dolar kepadanya. Stella tersenyum tipis dan berkata dengan lega. Jadi, kakek, kamu tidak boleh memiliki terlalu banyak emosi negatif. Anda harus berusaha menjadi rendah hati dan rendah hati di Shangri-La. Jangan pernah berdebat dengan staf mereka. Untuk pihak saya, semuanya tampaknya berjalan relatif lancar saat ini, dan hasilnya layak untuk dinanti-nantikan. Bagus. Douglas dalam suasana hati yang jauh lebih santai dan berkata sambil tersenyum. Stella, sepertinya kamu juga telah meningkat pesat selama periode waktu ini. Karakter Anda sebelumnya tidak serendah dan setenang sekarang. Stella tersenyum dan berkata dengan serius, kakek, pada awalnya ketika saya datang ke Cina, saya masih memiliki rasa superioritas yang kuat di hati saya. Saya selalu merasa bahwa saya dapat merencanakan segalanya, tetapi ketika saya datang ke Aurous Hill, saya menyadari apa artinya ada orang di luar lingkungan kita. Dan ada surga di luar cakrawala. Orang-orang terkuat yang sebenarnya sering bersembunyi di kota, dan biasanya tidak menunjukkan setengah dari sisi mereka. Jadi, Anda harus tetap rendah hati dan rendah hati setiap saat. Berbicara tentang ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Sayangnya aku masih sedikit terlambat memahami kebenaran ini. Jika saya bisa memahaminya sedikit lebih awal, Tuan Luo mungkin tidak menghilang. Douglas memikirkan Tony yang hilang dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas ringan dan berkata, saya telah memberikan uang penyelesaian kepada keluarga Tuan Luo sebesar 100 juta dolar, jika saya tidak dapat menemukan keberadaannya. Saya akan memberi keluarganya sejumlah besar uang lagi sehingga mereka tidak perlu khawatir dalam hidup mereka. Stella berkata, hanya itu yang bisa kita lakukan untuk saat ini. Setelah mengatakan itu, dia melihat waktu dan berbicara. Kakek, kamu harus istirahat dulu. Saya akan terus menengahi di luar selama 2 hari ini juga, dan ketika pelelangan selesai, tidak peduli apa hasilnya. Saya akan menemukan cara untuk mengatur agar Anda bertemu dengan Tuan Wade itu. Bagus.
Douglas berkata, hubungi saya jika ada sesuatu. Tapi saya rasa saya tidak akan diizinkan untuk mengambil ponsel saya pada hari pelelangan. Jika ada apa-apa, tunggu saja sampai pelelangan selesai. Baik. Bab 4002. Pada saat yang sama, Ishak membuat laporan terperinci kepada Charlie, mengatakan kepadanya, Tuan Muda, saat ini, semua pendaftar yang berpartisipasi dalam pelelangan. Tanpa melewatkan satu pun, semuanya ada di Shangri-La. Dan 20 alternatif lainnya dengan peringkat dari 201 hingga 220 akan tiba di Auros Hill besok satu demi satu. Charlie mengangguk sedikit dan menginstruksikan. Alternatif ini tidak boleh dikenakan biaya untuk biaya terkait akomodasi mereka. Mereka kemungkinan besar harus menemani para pelari. Dan aku khawatir mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk memasuki venue saat itu. Baik Tuan Muda, jawab Ishak, dan buru-buru bertanya lagi. Tuan Muda, apakah kali ini kita akan membiarkan mereka melakukan perjalanan tanpa biaya? Banyak dari mereka datang dari luar negeri, jadi cukup sulit untuk datang jauh-jauh ke sini tanpa biaya. Charlie berpikir sejenak dan berkata, bagaimana dengan ini, jika mereka tidak memiliki kesempatan untuk menggantikan yang lain? Atur agar mereka menjalani pemeriksaan keamanan pada hari pelelangan. Tapi mereka hanya bisa mengamati, tidak mengangkat kartu mereka untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Jadi mereka juga memiliki kesempatan untuk melihat efek dari pil permajaan. Lagi pula, banyak dari orang-orang ini yang mencalonkan diri untuk ini. Karena kesibukan orang-orang kaya ini, antisipasi Charlie untuk pelelangan ini juga menjadi lebih dan lebih. Dia tidak tahu sekarang, setelah serangkaian hype sendirian. Harga seperti apa yang bisa diambil oleh pil permajaan. Tapi ada satu hal yang sangat dia ketahui. Selama dia membiarkan orang-orang kaya itu melihat dengan mata kepala sendiri efek orang lain yang meminum pil permajaan di tempat di pelelangan ini. Masing-masing dari mereka akan meledak dengan antusiasme untuk pil permajaan 10,000 kali lebih kuat daripada sekarang. Karena hingga saat ini, sebagian besar Taipan top yang menghadiri pelelangan hanya mendengar tentang efek pil KB. Mereka tidak memiliki kesempatan untuk menyaksikan keajaiban itu dengan mata kepala sendiri. Alasan mengapa banyak orang tahu bahwa aset mereka hanya bisa mencapai bagian bawah dari 200 orang. Tetapi mereka masih ingin datang ke pelelangan dan itu untuk melihat dengan mata kepala sendiri betapa ajaibnya pil permajaan itu. Oleh karena itu, lelang ini pasti akan mengguncang seluruh kelas atas. Dan setelah pelelangan ini, pil permajaan akan menjadi hal yang paling berharga dan dicari di seluruh masyarakat kelas atas. Pada saat itu, Charlie juga akan dapat membuat pil permajaan di tangannya untuk mengeluarkan nilai maksimal. Dengan itu di tangannya akan cukup untuk membawa keluarga Wade selangkah lebih dekat ke puncak dunia. Ishak juga merasa bahwa solusi Charlie sangat manusiawi saat ini, sehingga dia langsung berkata, lalu saya akan meminta seseorang mengatur 20 kursi di baris terakhir dan menyiapkan area tampilan khusus. Dan kumpulkan mereka semua di sana untuk menonton ketika saatnya tiba. Bagus. Charlie mengangguk lembut dan bertanya, apakah lelaki tua itu sudah tiba di Auros Hill? Ishak tahu bahwa tuan tua yang dia bicarakan pasti kakeknya, jadi dia buru-buru berkata, Tuan Penatua telah tiba, dan saya mengatur agar dia memeriksa ke dalam gedung eksekutif. Tapi di lantai yang terpisah dari 2 VIP lainnya. Charlie bertanya kepadanya, Tuan, Lai dan permaisuri terakhir dari Eropa Utara juga telah tiba? Ishak mengangguk dan berkata, ya Tuan Muda, keduanya telah tiba. Charlie kemudian berkata, panggil kamar Tuan Lai untukku dan tanyakan apakah nyaman baginya untuk bertemu sekarang. Jika nyaman, saya akan datang dan memberi hormat. Bab 4003. Setelah check-in di gedung administrasi, King Hua telah menunggu Charlie untuk menghubunginya. Kali ini ketika dia datang ke Auros Hill, dia tahu bahwa dia tidak memiliki kekuatan finansial untuk bersaing dengan para Taipan top ini. Jadi satu-satunya tujuan kunjungan ini adalah untuk bertemu Charlie. Karena itu, ketika Ishak menghubunginya, dia berkata tanpa berpikir. Tolong beritahu Tuan Muda Wade bahwa saya menunggunya kapan saja. Mendengar ini, Charlie tidak menunda dan langsung membiarkan Ishak membawanya ke gedung administrasi ke kamar King Hua. Begitu mereka bertemu, Charlie berkata dengan hormat, Tuan Lai, kita bertemu lagi. King Hua buru-buru membungkukkan tangannya sambil membungkuk, dan berkata dengan hormat. Tuan Muda Wade, terimalah salamku. Charlie mengulurkan tangan untuk mendukungnya dan berkata pelan. Pak, Lai terlalu sopan, bagaimana saya bisa menerima penghormatan besar Anda?
King Hua berkata dengan wajah lurus. Tuan Muda Wade, nasib Anda di atas saya, dan Anda telah menguntungkan saya. Sudah tepat bagiku untuk tunduk padamu. Setelah mengatakan itu, dia melanjutkan, Tuan Muda Wade, silakan masuk dan bicara. Charlie mengangguk dan menoleh ke Ishak dan berkata, Pak Chen, saya ingin bicara sebentar dengan Tuan Lai, Anda bisa kembali. Ishak berkata dengan hormat, baik Tuan Muda. Setelah mengatakan itu, dia juga berkata kepada King Hua, Tuan Lai, Junior akan pergi duluan. King Hua melengkungkan tangannya ke arahnya, hati-hati, Tuan Chen. Setelah Ishak pergi, Charlie mengikuti King Hua dan berjalan ke kamar tempat dia check-in. Itu adalah suite mewah eksekutif dengan luas lebih dari 200 meter persegi. Dan ruang tamunya sendiri berukuran hampir 100 kaki persegi. Pada saat ini, di meja kopi di ruang tamu, sudah ada satu set-set teh pasir ungu. Selain itu, ada juga tempat dupa yang terbuat dari perunggu. King Hua mengundang Charlie untuk duduk di sofa, sementara dia sendiri merebus air untuk menyiapkan teh. Sambil mengeluarkan sepotong kayu seukuran telapak tangan, dan kemudian menggunakan pisau perak halus untuk mengikis dengan lembut beberapa bubuk pada potongan kayu itu. Selanjutnya, dia mengeluarkan satu set alat tembaga yang sangat indah. Alat yang pertama adalah abu tungku dupa yang dipipihkan dan dipadatkan. Dan kemudian menuangkan bubuk yang dikerok dari kayu di atas abu dupa, dengan alat-alat ditekan menjadi bentuk teratai. Charlie mengenali set yang dia gunakan, yang merupakan dupa segel yang terkenal. Kebanyakan orang yang suka membakar dupa langsung membeli dupa olahan atau yang sudah jadi. Tapi masih ada beberapa orang canggih yang suka menekan dupa segel sendiri. Sebagian besar dupa segel terbuat dari hiasan kayu dupa atau kayu cendana tua, yang dianggap pemborosan dan tidak terlalu mahal. Namun, apa yang digunakan King Hua adalah sepotong besar kayu dupa, yang cukup mengejutkan bagi Charlie. Karena harga kayu kemenyan potongan besar, di pasaran masih sangat tinggi. Kalau harga per gram beratnya, jauh lebih mahal dari emas. Jika sepotong kayu dupa, diukir menjadi gambar Budi seperti Buddha, Bodhisattva, atau Do-umu. Setidaknya bisa dijual ratusan ribu untuk memulai. Pada saat ini, saat menggunakan korek api untuk menyalakan dupa segel yang ditekan menjadi bentuk bunga teratai, King Hua berkata kepada Charlie sambil tersenyum. Tuan Muda Wade, Anda seharusnya tidak menolak bau dupa, kan? Charlie tersenyum sedikit dan melihat asap yang membubung ke udara. Dan juga tercium aroma khas saat dupa dinyalakan dan terasa luar biasa santai. Saya suka dupa segel, dan harga dupa di As telah stabil selama beberapa dekade. Sampai dupa segel ibumu menjadi populer di masyarakat kelas atas. Harga dupa di Amerika Serikat telah meningkat lebih dari 5 kali dalam setahun. Bab 4004. Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah Tuan Lai pernah bertemu ibuku? Saya mempunyai. Tuan Lai sedikit mengangguk dan berkata dengan serius. Tuan Muda Wade, sebenarnya, saya telah berteman dengan kakek buyut Anda selama bertahun-tahun. Dan ketika kita bertemu, kakekmu masih bayi. Saya diundang oleh kakek buyut ibumu untuk minum anggur bulan purnama ibumu. Kakek buyut dari pihak ibu Charlie, ayah kakeknya, adalah pendiri keluargaan. Namun, Charlie belum pernah bertemu kakek buyut dari pihak ibu ini. Dan ketika dia meninggal, Charlie bahkan belum lahir. Mendengar Tuan Lai menceritakan kisah tersembunyi ini, Charlie terkejut dan bertanya. Pak Lai, kamu dan kakek buyut dari pihak ibu adalah teman? Benar. King Hua tersenyum ringan dan menjelaskan, kakek buyut dari pihak ibumu seumuran denganku. Dan saya bertemu dengannya pada tahun 1938 ketika kami pergi ke Amerika dengan kapal yang sama. Jadi begitulah. Charlie berkata, berdiri, dan membungkuk pada King Hua. King Hua buru-buru bangkit dan berkata dengan agak tersanjung. Tuan Muda Wade, Anda adalah ordo dari Dragon Grid. Bagaimana kamu bisa membungkuk padaku? Seharusnya aku yang membungkuk padamu. Charlie dengan serius berkata, kamu dan kakek buyut dari pihak ibu adalah teman dekat. Jadi tentu saja kamu juga penatuaku, dan itu hanya tepat bagiku, sebagai junior, untuk memberi hormat padamu. King Hua berkata dengan sangat serius, Tuan Muda Wade. Saya percaya pada takdir surgawi. Dalam hal takdir, Anda adalah raja dan saya adalah subjeknya. Bahkan jika saya berusia lebih dari 100 tahun, saya masih menjadi subjek ketika saya melihat Anda. Charlie melihat sikapnya yang tegas,
Jadi dia berhenti berdebat dengannya dan berkata, "Pak Lai, kalau begitu mari kita simpan tata krama ini dan anggap saja sebagai persahabatan yang terlupakan. Bagaimana menurutmu?" King Hua sedikit tercengang, lalu dia mengangguk sambil tersenyum dan berkata, "Baiklah, baiklah, karena Tuan Muda Wei telah mengatakannya, aku akan menurut." Setelah itu, mereka berdua kembali ke tempat duduk mereka. Ketika Charlie mengingat sesuatu, dia bertanya pada King Hua, "Pak Lai, Anda membantu saya mempromosikan pil peremajaan di Amerika Utara. Aku ingin tahu apakah kakekku pernah bertanya padamu?" "Kakekmu?" kata King Hua, tidak bisa menahan tawa. Dia tidak percaya pada takdir, ketika dia masih muda dia biasa menggantung, "Nasibku terserah padaku," bukan sampai surga, di dinding kamarnya. Saya percaya bahwa bahkan jika dia tertarik dengan pil peremajaan, dia tidak akan datang kepada saya untuk menanyakan hal itu. Setelah mengatakan itu, dia dengan penasaran bertanya pada Charlie, "Tuan Muda Wade, Anda harus memiliki semua daftar pendaftaran di tangan Anda. Aku ingin tahu apakah mungkin ada anggota keluargaan yang mendaftar untuk berpartisipasi?" "Tidak." Charlie menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak ada yang bermargaan di semua informasi pendaftaran." King Hua menganggukkan kepalanya dan tersenyum, dan berbicara, "Kakekmu memiliki kepribadian yang sangat arogan, dan kemungkinan besar tidak akan datang ke acara semacam ini. Kecuali dia diizinkan untuk mengetahui kemanjuran pil peremajaan terlebih dahulu. Jika tidak, dia tidak akan datang secara pribadi." Setelah mengatakan itu, dia menatap Charlie dan berseru, "Tapi sekali lagi, Tuan Muda Wade, aturan bahwa penawar yang berhasil harus meminum pil peremajaan di tempat itu benar-benar luar biasa. Tidak hanya memungkinkan semua peserta lelang untuk menyaksikan kemanjuran ajaib dari pil peremajaan, tapi itu juga membuat semua orang hebat yang ingin mendapatkan pil peremajaan harus datang sendiri. Saya percaya bahwa ketika lelang pil peremajaan berikutnya diadakan, banyak raksasa tersembunyi akan keluar dengan sendirinya." Karena itu, King Hua menatap Charlie dan berkata dengan serius, "Mungkin lelang tahun depan, kakekmu akan muncul di daftar pendaftaran." Bab 4005. Bahkan, jauh di lubuk hatinya, Charlie telah menantikan untuk bertemu kakeknya di pelelangan pil peremajaan. Namun, dia tidak tahu mengapa dia memiliki pemikiran seperti itu. Itu karena dia tidak benar-benar berpikir untuk mengidentifikasi diri dengan keluarga kakeknya. Dan berbicara tentang kakek Charlie, King Hua sepertinya tiba-tiba hidup kembali dan berkata sambil tersenyum, "Aku tidak akan bersembunyi darimu, Tuan Muda Wade. Aku sangat menantikan kakekmu datang ke pelelangan pil peremajaan." Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang membuat penatua Tuan Lai mengatakan itu? King Hua berkata sambil tersenyum, "Kakekmu sudah terlalu lama berada di Amerika Serikat dan terlalu ke barat-baratan. Percaya hanya pada apa yang disebut sains dalam segala hal dan memperlakukan semua tradisi sebagai ampas." Charlie mengangguk dan berkata, "Itu bisa dimengerti. Aku pernah mendengar ibuku membicarakannya. Kakek juga dianggap sebagai akademisi top saat itu, lulusan Stanford dengan bakat tinggi." King Hua mengangguk dan tertawa. Itu benar, dia tumbuh dengan pendidikan murni barat dan kepribadian pemberontak. Dia akan menganalisis segala sesuatu dengan perspektif dialektis, menyangkal semuanya sebelumnya, dan kemudian perlahan mencari bukti. Jadi hidupnya, seperti dia bertarung melawan seluruh dunia. Meskipun dia bukan penggemar budaya tradisional. Tetapi harus diakui bahwa dia memang seorang pengusaha yang sangat luar biasa. Berbicara di sini, King Hua berkata dengan main-main, "Tapi ya, semakin tua seseorang, semakin sedikit permusuhan dan kemarahan di tulangnya. Begitu dia berjabat tangan dengan dunia, visinya sebelumnya tentang dunia akan berubah. Sama seperti banyak fisikawan yang menghabiskan hidup mereka untuk membuktikan bahwa di dunia tidak ada Tuhan. Tidak ada pencipta, yang ada hanya hukum fisika yang tidak berubah. Namun, ketika mereka sudah tua dan melihat semuanya, mereka malah sangat percaya bahwa di balik segala sesuatu di dunia, pasti ada penciptanya. Hanya agar dia tidak muncul dalam bentuk manusia atau dewa. Ini karena mereka melihat berbagai hukum fisika yang mendalam serta hukum alam semesta terlalu teliti. Dan semakin teliti mereka melihat, semakin mereka merasa bahwa hukum antara alam semesta dan segala sesuatu begitu pintar sehingga tidak mungkin hanya kebetulan." Dia memandang Charlie dan berkata dengan serius, "Jika saya ingat dengan benar, kakekmu juga berusia lebih dari 80 tahun ini."
Saya percaya dia juga mulai mengenal kembali dirinya dengan dunia. Mungkin dia juga akan seperti 200 orang lainnya yang terpesona oleh pil permajaan. Charlie tersenyum tipis dan berkata, "Jika dia bertanya padamu tentang pil permajaan suatu hari nanti, tolong jangan beritahu dia tentang situasiku." King Hua sibuk berkata, "Itu wajar." Setelah mengatakan itu, dia tidak bisa tidak bertanya. "Tuan Muda Wade, apakah Anda pernah berpikir untuk bertemu dengan kakek Anda?" Charlie menggelengkan kepalanya. "Untuk saat ini, aku tidak punya niat itu." Mengatakan itu, Charlie menambahkan, "Sebenarnya, saya jarang berinteraksi dengan keluarga kakek. Dan sejauh yang saya ingat, hubungan kakek dan ibu saya selalu agak tegang. Jadi, citra kakek dalam ingatanku jarang bagus, ditambah lagi aku sudah bertahun-tahun tidak melihatnya. Jadi saya tidak memiliki banyak landasan emosional dengan mereka." King Hua menyatakan pemahamannya mengangguk dan menghela nafas. "Dengan karakter kakekmu, ibumu bertekad menikahi ayahmu saat itu. Yang pasti membuatnya sangat marah, tetapi dia seharusnya berusia lebih dari 80 tahun ini. Saya pikir dia harus memiliki pemahaman baru tentang banyak hal. Mungkin keinginan terbesarnya sekarang mungkin untuk melihat Anda." Charlie tersenyum pada dirinya sendiri dan berkata, "Mereka mungkin mengira aku sudah mati sejak lama.